Penyakit tidak menular dengan angka kematian tertinggi. Penyakit tidak menular adalah kondisi kesehatan yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang lain. Meskipun begitu, ini sama berbahayanya dengan penyakit menular. Pasalnya, penyakit tidak menular kerap berlangsung untuk jangka panjang dan kronis. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit tidak menular membunuh sekitar 40 juta orang setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 70% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Penyakit tidak menular dapat terjadi pada siapa saja, baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Penyakit tidak menular dipicu oleh kombinasi faktor genetik, fisiologis, gaya hidup, dan lingkungan. Berikut adalah penyakit tidak menular dengan angka kematian tertinggi. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah sekelompok gangguan jantung dan pembuluh darah. Ini merupakan penyebab kematian global nomor 1 dengan perkiraan 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahunnya menurut laporan WHO. Sekitar 4 dari 5 kematian akibat penyakit kardiovaskular disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, dan sepertiga dari kematian ini terjadi pada orang di bawah usia 70 tahun. Faktor risiko dari penyakit jantung dan stroke adalah pola makan yang tidak sehat, tidak aktif secara fisik, serta penggunaan tembakau dan alkohol. Efek dari faktor risiko tersebut dapat muncul sebagai hipertensi, hiperglikemia, peningkatan lipid darah, dan obesitas. Semua kondisi ini selanjutnya meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, dan komplikasi lainnya. 2. Kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan sel tubuh berkembang tanpa terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker dapat menyerang orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, dan etnis. Menurut data WHO, kanker adalah penyebab kematian global paling tinggi nomor 2. Beberapa jenis kanker tidak bisa dihindari sebagai akibat dari faktor genetik. Namun diperkirakan bahwa 30 hingga 50% kanker dapat dicegah dengan mengadopsi gaya hidup yang sehat. 3. Penyakit pernapasan kronis. Penyakit pernapasan kronis mempengaruhi saluran udara dan struktur lain dari paru-paru, seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan asma. Sebuah penelitian dalam jurnal Lancet Respiratory Medicine tahun 2020, hampir 545 juta orang di dunia memiliki penyakit pernapasan kronis pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat 39,8% sejak tahun 1990. Beberapa faktor risiko dari penyakit pernapasan kronis meliputi asap tembakau, polusi udara, bahan kimia, debu pekerjaan, dan infeksi saluran pernapasan bawah yang terjadi selama masa kanak-kanak. Penyakit pernapasan kronis tidak dapat disembuhkan, tetapi perawatan yang membuka saluran udara dan memperbaiki sesak napas dapat membantu mengendalikan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. 4. Diabetes. Tubuh memecah sebagian besar makanan yang masuk menjadi gula dan melepaskannya ke aliran darah. Ketika gula darah naik, tubuh memberikan sinyal pada pankreas untuk melepaskan insulin. Insulin membiarkan gula darah masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. Diterangkan laman Center for Disease Control and Prevention, tubuh orang dengan diabetes tidak dapat membuat cukup insulin atau tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ini menyebabkan terlalu banyak gula darah tetap berada di aliran darah. 5. Anoreksia. Anoreksia adalah gangguan mental yang paling mematikan. Menurut laman WebMD, anoreksia memiliki risiko kematian 4 kali lebih besar daripada depresi berat, 2 kali lebih besar daripada skizofrenia, dan 3 kali lebih besar daripada gangguan bipolar. Kemungkinannya bahkan lebih buruk bagi orang yang didiagnosis anoreksia pada usia 20-an. Mereka memiliki risiko kematian 18 kali lipat daripada orang seusia mereka yang sehat. 6. Demensia. Demensia adalah suatu sindrom yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif sebagai akibat dari penuaan. Demensia memengaruhi memori, kemampuan berpikir, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Ini juga biasanya disertai perubahan suasana hati, kontrol emosi, perilaku, dan motivasi. Menurut data WHO, demensia merupakan penyebab kematian ke-7 di antara semua penyakit. Ini juga menjadi penyebab utama kecacatan dan ketergantungan di antara orang lanjut usia di seluruh dunia. Demensia memberikan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, tidak hanya bagi orang yang hidup dengan demensia, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Parahnya lagi, kesadaran dan pemahaman tentang demensia masih kurang, yang mengakibatkan stigmatisasi dan hambatan untuk diagnosis dan perawatan. 7. Penyakit ginjal kronis. Ginjal adalah bagian penting dari tubuh. Setiap satu ginjal terdiri atas 1 juta unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Apapun yang melukai nefron dapat menyebabkan penyakit ginjal. Diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit autoimun merupakan beberapa penyebab umum penyakit ginjal kronis. Menurut penelitian dalam jurnal Nature Review Nephrology tahun 2020, penyakit ginjal kronis menyebabkan 1,2 juta kematian.
Ini merupakan penyebab kematian ke-12 di seluruh dunia pada tahun 2017. Lebih lanjut, kematian akibat penyakit ginjal kronis pada semua usia global meningkat sebanyak 41,5% antara tahun 90 dan 2017.